Negara ASEAN ini yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak delegasi negara ASEAN lain yang sudah memandang Indonesia dengan sebelah mata. For example, ada 4 contoh. For example, padahal berarti bahasa Inggris saya sebenarnya nggak bener-bener amat gitu ya. Sebagai contoh, ketika diskusi, tiba-tiba ada wakil dari delegasi Malaysia, bukan waktu itu, dari Vietnam. Delegasi Vietnam mempermasalahkan prestasi sepak bola Indonesia. Kita harus tepuk tangan ya, ini di SEA Games Indonesia masuk final sepak bolanya, tepuk tangan buat Garuda Indonesia. Kita harus bangga itu. Karena ini kejadian 4 bulan yang lalu, Vietnam itu mempertanyakan prestasi sepak bola Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia merasa tersinggung. Di diskusi yang tadinya saya tertidur, tiba-tiba saya bangun dan orang Indonesia itu gitu, kalau diskusi terlalu enak itu ketiduran. Saya emosi. Vietnam itu merdekanya aja duluan kita daripada Vietnam. Dia mempertanyakan prestasi sepak bola kita. Saya katakan, di seluruh dunia, bukan hanya di ASEAN, seluruh dunia tidak boleh ada yang sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Sebutkan negara mana? Brasil 5 kali juara dunia, silakan. Jerman 4 kali, boleh, nggak ada yang larang. Prancis 3 kali, silakan. Tapi Brasil pernah kalah dari Jerman. Jerman juga pernah kalah dari Prancis. Prancis sering kalah dari Brasil. 3 juara dunia hebat pernah saling mengalahkan. Tapi dari 3 juara dunia belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Berarti yang paling hebat siapa? Timnas Indonesia. Kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Karena itulah satu-satunya cara supaya kita tidak terkalahkan. Ini adalah cara-cara optimis dengan metode minimalis. Ya, loh iya kan? Di Indonesia, ingat beberapa tahun yang lalu sepak bola dibekukan oleh pemerintah, ya kan? Di Indonesia, berarti kita punya teknologi luar biasa, punya kulkas segede lapangan bola. Negara lain nggak ada yang bisa membekukan sepak bola, Indonesia bisa. Wow, Indonesia gitu loh. Saya jawab seperti itu, orang Vietnam diem, nggak bisa bantah. Karena saya ngomongnya bahasa Indonesia, dia kan nggak tahu mau ngomong apa dia. Yang penting dia nggak males, saya sudah bangga ya kan. Baru duduk belum 5 menit, delegasi Malaysia ikut-ikutan. Oke, Anda boleh bangga dengan sepak bola, tapi ingat, mungkin bapak-bapak yang tahu, mungkin adik-adik perlu membaca juga, cari informasi sebanyak-banyaknya, sering googling di Yahoo biar informasi kita. Ini mahasiswa sekolah vokasi kok gaptek nggak pernah googling di Yahoo? Googling di mana? Google. Berarti kalau di Yahoo Anda yahing gitu. Saya kalau mau googling, saya masuk yahoo.com dulu, baru saya ketik google.com. Ini lebih cepat karena apa? Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Jadi lebih cepat ketemu informasinya. Coba cara seperti itu. Jadi masuk yahoo.com dulu baru ketik google.com, atau sebaliknya masuk google.com baru ketik yahoo.com. Itu lebih cepat menghabiskan kuota gitu. Nih, saya katakan, Malaysia mengatakan begini, SDM, sumber daya manusia Indonesia, kualitasnya katanya menurun. Menurut mereka, karena apa? Secara data mereka menyebutkan tahun 60, tahun 70, sampai awal 80, Malaysia itu masih import mendatangkan tenaga pengajar, tenaga guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an yang didatangkan asisten rumah tangga. Mereka mengatakan, berkesimpulan bahwa SDM kualitasnya di Indonesia ini menurun. Saya emosi lagi. Data tidak bisa dibantah, memang betul. Dulu yang mereka import guru, sekarang mungkin banyak asisten rumah tangga. Tetapi bukan kesimpulannya kualitas SDM orang Indonesia yang turun. Tetapi apa? Selera orang Malaysia yang turun.
Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. SDM kita tetap hebat, selera mereka yang turun. Kok yang disalahkan SDM kita? Mikir. Makanya banggalah menjadi warga Indonesia. Banggalah menjadi orang, menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yang luar biasa ini. Saya tidak sendirian, karena saya juga membawa salah seorang pemain orkestra. Ini teman saya ini walaupun sederhana, tapi pemusik. Ya benar Mas ya. Nanti awal Januari. Ya, awal Januari 2020, Mas Tato teman saya ini namanya. Orangnya sederhana, tapi nanti awal tahun akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol. Ke Madrid. Ke Madrid, Spanyol. Kita doakan menang karena mau diadu dengan Banteng di sana, Pak. Mas Tato teman saya ini namanya. Orangnya sederhana, tapi nanti awal tahun akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol. Ke Madrid. Ke Madrid, Spanyol. Kita doakan menang karena mau diadu dengan Banteng di sana, Pak. Wah, calon dong bikin malu. Nyanyi. Oh, nyanyi. Makanya saya hadir di UGM ini karena beliau Pak Rektor. Pak Panut Pak Mulyono. Panut Mulyono. Oh, kenal. Loh, beliau buat saya bukan orang asing. Oh, akrab, Pak Panut akrab dengan. Bukan, beliau ini orang Indonesia, bukan orang asing. Kalau itu semua juga paham beliau orang Indonesia. Saya pikir bukan orang asing itu akrab. Calon dong nggak tahu. Saya memang kagum beliau. Memang cita-cita saya dari dulu ya, kepingin jadi rektor UGM seperti bapak saya. Loh, bapakmu dulu rektor UGM? Bukan, bapak saya juga kepingin. Ini logika umum ya. Kalau ada orang ngomong saya punya cita-cita kepingin jadi rektor UGM seperti bapak saya. Itu biasanya yang berbicara seperti itu bapaknya dulu rektor UGM, gitu kan ya? Bukan. Jadi saya, cuma sama-sama pengen. Sama-sama pengen, saya kepingin, bapak saya juga kepingin gitu loh. Jadi samanya di pengennya itu. Iya. Berarti satu keluarga kamu nggak ada yang tercapai cita-citanya ya? Loh, makanya saya kagum beliau ini Pak Panut Mulyono. Walaupun nggak kesampaian, anak saya yang pertama saya kasih nama Panut Mulyono. Wah, setidak-tidaknya menular lah. Ya, cita-cita tercapai. Seneng juga dong kamu. Saya seneng, istri saya marah. Kenapa? Kenapa dikasih nama Panut Mulyono? Oh, kamu nggak tahu, beliau tuh rektor UGM. Istrimu itu suruh buka informasi di internet gitu loh. Anak kita kan cewek, Pak. Hah? Kalau ini kamu yang nggak tahu toh, malah kebangetan. Mohon maaf ini Prof. Nama beliau itu cocoknya untuk laki-laki, masa untuk perempuan nggak cocok namanya. Nggak bisa, kalau saya sudah terlanjur kagum, nama beliau nggak boleh hilang. Terus? Nama cewek tetap saya kasih. Siapa? Di depan saya tambahi Siti. Terus nama anakmu sekarang? Siti Panut Mulyono. Iya, Cak. Makso. Tapi memang sejarah, Cak. Ya, saya juga lulus kuliah walaupun saya nggak kuliah di sini. Ya. Kamu nggak kuliah di sini? Saya nggak kuliah di sini. Saya kuliah di Universitas Pancasila. Ambil apa dulu? Saya ngambil sila ketiga. Persatuan ya. Ya. Spesifik kamu ya. Luar biasa. Iya, Cak. Begitu saya sebelum lulus kuliah sudah diajak menikah sama sarjana lulusan UGM. Weh, ya kamu nggak bisa kuliah setidak-tidaknya punya pasangan lulusan UGM lewat. Saya nggak mau. Kenapa? Loh, dia lulusnya tahun 70, Cak. Udah tua banget, Cak. Lulusnya kamu sebutin dulu harusnya tahunnya. Iya, belajar itu memang benar, semangat belajar harus. Wah, belajar itu kan agama mengajarkan belajar itu dari mulai lahir sampai akhir hayat. Betul. Terus belajar. Mulai lahir sampai liang lahat sampai akhir hayat, benar. Kakek saya itu umurnya 95. Masih belajar, Cak. 95 tahun. Oh, belajar terus. Luar biasa loh. Hebat. Belajar apa waktu itu? Sekarang belajar jalan di rumah tuh. Kalau itu habis terkena stroke toh, itu bukan. Lu kan belajar juga. Ya itu memang mau nggak mau harus berjalan. Memang apa, pencetak sarjana-sarjana apalagi ini sekolah vokasi ini ya, wah bakal tenaga-tenaga ahli semakin banyak. Ya betul. Saya kepingin seperti ini. Anak saya susah diarahin, coba. Maksudnya? Anak saya yang SMP kelas 1. Padahal sudah saya sekolahkan di SMP luar negeri. Wih, mana? Ke Singapura gitu? Mana? Bukan, di negeri gak diterima, dia saya sekolahkan di luar negeri.
Jadi di Itu luar namanya negeri gitu. sekolah swasta, bukan luar negeri. Kalau luar negeri itu abroad. Di luar negeri. Bukan. Negeri gak diterima kan harus di luar negeri. Lah itu namanya swasta. Iya. Buandel Cak minta ampun. Ya memang harus dididik. Wah, ini tato sebelah kanan ditato. SMP sudah SMP ditato. Ya ditato Allah. kepala naga. Kamu ini bahasa SMP pakai tangan ditato kepala naga, hapus. Nah itu disiplin. Dihapus, Kak. Besoknya tangan kiri ditato kepala singa. Wah, Ini nggak kapok. Ya ampun, kepala naga nggak boleh, kepala singa sekarang. Hapus. Hapus. Minggu depan dadanya ditato kepala sekolah. Iya. Ini mohon Iya. maaf. Kalau tato itu kepala naga, Iya. orang lihat yang langsung tahu ya. Oh, Wih, iya. kepala naga. Kepala naga. Kalau kepala singa, kepala singa. Nah, terus kalau kepala sekolah, siapa ini? Yang kenal cuma lingkungan sekolah. Ampun, ampun anak saya itu. Memang anak itu harus dididik hati-hati. Saking bandelnya nggak tahu bergaul dengan siapa. Pulang sholat Jumat bawa sendal orang coba. Masya Apa Allah. kan nggak bikin malu papa? Sini kamu. Kebangetan itu. Kamu sholat ibadah yang bener. Jangan bawa sendal orang. Itu kamu harus kan tahu papa butuh sepatu. Kamu itu bukan memarahi. Apa? Itu kamu target namanya. Target. Kalau bisa pesen yang ukuran 46 ya. Aku malah order ya Cak Londong itu. memang mendidik itu hal yang tidak mudah. Benar, Kamu mendidik iya. anak aja apalagi di sekolah vokasi UGM Iya. ini tugas dekan, tugas rektor mendidik mahasiswa segini banyaknya itu, makanya kita tepuk tangan buat beliau-beliau. Iya, luar biasa. Kamu anak cuma 3 aja mendidiknya. Anakmu itu selama bulan Ramadan kemarin nggak pernah puasa. Full Cak. Loh, ini orang Siapa tua. bilang, Pun? Orang tua kalau nggak memperhatikan anak gampang dibohongi gini. Kok bisa? Setiap jam 2 siang saya lihat anakmu itu di warteg makan. Oh. Loh, saya mesti jam 2 siang saya lihat, ini anaknya tato nggak puasa makan. Saya lihat sambil rokokan. Ini anak nggak diajari apa ya? Lihat sambil rokokan. Cak Londong malah nggak puasa. Oh iya. Ya, tapi sekarang setelah saya didik, wah, Hebat. sekarang lagi kuliah di pertanian. Nus. Wes, Ambil pertanian. Sudah bisa mengawin silangkan tanaman. Eksperimen. Eksperimen ya. Apa aja? Ini tebu, kelapa sama singkong ini dikawinkan. Jadi apa? Kolak. Ini kok enggak. Coba kamu cek. Itu kayaknya bukan kuliah di pertanian, tapi di tata boga. Iya, Cak. Tebu, kelapa, singkong. singkong jadi kolak. Wopo. Ya iya. Ya, kalau itu ke anak saya yang masih SMA aja sudah hebat juga. Masa? Buah-buahan, Oh, babuan. jeruk sama pisang Dikawinkan? Dikawin silang. Jadi apa? Oh nggak jadi, orang tuanya nggak setuju. Jadi, Suruh kawin lari ya kalau bisa aja. kamu itu Orang tuanya ngeselin. nggak setuju. Tapi itu anak kok bikin kolak kawin silang. Kalau saya ini memang orang perikanan, jadi saya dari Akademi Perikanan Sidoarjo. Jadi kalau soal ikan saya paham. Paham? Loh, Nah, sebutkan, justru saya lulus kuliah sebutkan, itu. pengen dapat sepeda nggak? Malah kayak Pak Jokowi. Makanya justru setelah saya kuliah perikanan saya tahu ternyata ada ikan yang sangat dianjurkan untuk tidak dikonsumsi. Apa? Semua ikan bagus, proteinnya tinggi. Ada yang nggak boleh, ada yang Apa? ikan nila. Kok bisa? Kayak gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Sebelahnya. Iya, Cak. Kenapa? Waktu habis. Alhamdulillah. Wah. 2 hal yang hari ini saya syukuri. Ya. Yang terakhir ini waktu habis tadi. Ya, ya. Yang pertama, Nah. kling M-Banking sudah lunas tadi. Cak Londong masih mikir honor. Lo enggak lah, kalau buat UGM terus terang nih ya, buat mungkin nanti acara-acara berikutnya, kalau UGM pengen bikin acara, terus terang saya nggak pernah mikir honor, nggak pernah mikir Itulah hebatnya yang namanya Cak Londong. bayaran untuk Iya, UGM. iya. Karena yang mikir kan yang ngundang, saya kan tinggal terima, ngapain ikut mikir. Sama. Jadi kita akan lanjutkan lagi Iya. pertunjukan yang luar biasa. Iya. Mungkin hanya di sini saya bisa menghibur. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Loh, Ya kan kita Oh hanya iya, bisa memohon. mohon. Karena tak ada gading yang tak retak. betul. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading sehingga apa? Loh,
Tak ada gading yang tak retak. Lah ya mohon maaf Nggak atas ada hubungannya keretakan. sama keluarganya Gisel. Ngapain ngurusin iya. keluarganya Gisel? Tak ada gading yang tak retak. Ya. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf Ya, tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mari kita gali sumur di bulak sumur lagi. Sukses untuk sekolah vokasi UGM. UGM. Sukses UGM. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.